Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang matematika dasar dengan topik bilangan dan operasi bilangan. Nah, bilangan itu sendiri merupakan suatu konsep di dalam matematika di mana bilangan itu sendiri digunakan untuk melakukan pengukuran maupun pencacahan atau biasa kita sebut sebagai melakukan perhitungan. Nah, kemudian eh, terdapat suatu simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan, yaitu berupa angka. Dan ini didapatkan dari sumber yaitu Wikipedia. Nah, ketika kita berbicara tentang bilangan, jadi bilangan itu ada banyak sekali. Jadi ada yang disebut sebagai bilangan 0 atau 0, kemudian ada bilangan bulat, ada bilangan asli, ada bilangan prima, bilangan cacah, pecahan, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis bilangan ini, maka perhatikan pada slide selanjutnya di sini. Yang pertama, yaitu bilangan 0 atau bilangan 0. Nah, yang mana sih yang dikatakan bilangan 0? Kita sudah tahu yang dikatakan sebagai bilangan 0 atau bilangan kosong, yaitu angka itu sendiri, yaitu angka 0. Nah, di sini terlihat di contoh, di situ dicontohkan angkanya adalah angka 0. Di situ itu adalah bilangan 0 atau sering disebut juga sebagai 0. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut sebagai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di sini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Nah, kalau kita melihat kembali, jadi katanya kalau bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan 0, bilangan positif, dan ada juga bilangan negatif. Ini adalah nilai-nilai atau angka-angka yang mewakili suatu bilangan disebut sebagai bilangan bulat. Nah, kalau kita kembali kepada garis bilangan, di sini saya contohkan, saya membuat garis bilangan. Oke. Umpamanya di titik di bagian tengah ini adalah 0, berarti yang dikatakan sebagai bilangan positif adalah yang berada di sebelah kanan dari angka 0. Jadi angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya dikatakan sebagai bilangan positif. Jadi semua angka yang mewakili bilangan positif adalah yang berada di sebelah kanan 0. Nah, kemudian bilangan negatif terdiri atas -1, -2, dan seterusnya. Artinya semua bilangan yang berada di sebelah kiri angka 0 ini adalah bilangan negatif. Nah, oleh sebab itu, yang dikatakan sebagai bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 atau bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif, berarti jangkauannya adalah ada angka 0, ada angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya sampai dengan di nilai negatif, yaitu mewakili -1, -2, dan seterusnya. Oke. Oke, jadi di sini bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Contohnya -1, -2, dan seterusnya sampai dengan angka positif. Selanjutnya ada bilangan asli. Bilangan asli itu merupakan bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Berarti jelas di sini bahwa yang dikatakan bilangan asli adalah semua angka positif yang dimulai dari 1. Contohnya berarti 1, 2, 3, 4. Kalau saya kembali ke garis bilangan tadi, yang dikatakan sebagai angka positif adalah tentu saja dari 0 ke kanan. Ini adalah positif. Tapi dengan syarat tadi bahwa bilangannya dimulai dari angka 1. Berarti dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya sampai ke kanan sini.
Artinya dari 0 sampai nilai negatif itu tidak termasuk. Itu adalah bilangan asli. Selanjutnya di sini ada bilangan prima. Dikatakan bahwa bilangan prima merupakan bilangan bulat positif di mana angkanya lebih dari 1 dan hanya habis dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri. Contohnya misalnya 2, 3, 5. Baik, saya jelaskan di sini yang mana yang dikatakan sebagai bilangan prima. Tadi dikatakan sebagai bilangan prima adalah ketika suatu bilangan tersebut merupakan bilangan bulat positif. Artinya bilangan tersebut berada di sisi kanan dari 0. Kemudian 1 dia harus bulat positif. Kemudian dia lebih dari 1, atau saya sebutkan saja di sini lebih besar dari 1. Kemudian syaratnya dia hanya habis jika dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini syarat dari bilangan prima. Baik, saya ambil contoh di sini yang termasuk bilangan prima. Contohnya adalah 3. Kenapa 3 ini masuk di dalam bilangan prima? Pertama, 3 merupakan bilangan bulat positif. Kemudian, angka 3 merupakan angka yang lebih besar dari angka 1. Ya, nilainya lebih besar dari 1. Yang ketiga, 3 itu hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan oleh bilangan itu sendiri, artinya angka 3 itu sendiri. Jadi kalau misalnya 3 saya bagi 1, tidak ada sisanya. Berarti sisanya adalah 0, nggak ada sisa lagi. Kemudian 3 dibagi 3, juga nggak ada sisanya. Nah, dia hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri dan angka 1. Dia tidak bisa dibagi oleh angka lainnya. Artinya ini tidak bisa 3 dibagi dengan 2. Itu nggak bisa, ada kan nilainya 1,5, jadinya tidak habis ketika dibagi. Nah, sekarang saya ambil contoh yang lain. Umpamanya saya gunakan di sini 9. Apakah 9 ini bilangan prima? Kita cek. 9 bilangan bulat positif, benar. Lebih dari 1, ya betul. Apakah habis dibagi 1? Ya, 9 dibagi 1 udah nggak ada sisa. Kemudian habis dibagi bilangan itu sendiri, 9 bagi 9, nah, 1 habis. Kemudian tapi 9 masih bisa dibagi 3 juga. Nah, 9 bagi 3 masih bisa, artinya dia tidak hanya habis dibagi bilangan itu sendiri, sehingga dia tidak termasuk di dalam bilangan prima. Kemudian selanjutnya ada bilangan cacah. Bilangan cacah yang ada di sini adalah bilangan positif dan bilangan 0. Artinya semua bilangan positif ditambahkan dengan angka 0. Itu adalah bilangan cacah. Kemudian bilangan pecahan. Bilangan pecahan artinya bilangan yang ada pembilang dan penyebutnya. Di sini terdiri atas angka pembilang dan angka penyebut. Contohnya 1/2. 4/2, di mana 1 merupakan pembilang, 2 adalah penyebut. 4 adalah pembilang, 2 adalah penyebut. Ini adalah bilangan pecahan. Kemudian bilangan rasional adalah dikatakan bilangan rasional jika pembilang dan penyebut dibagi menghasilkan bilangan tertentu atau desimal yang berulang. Jadi contohnya 1/2 hasilnya 0,5. Kemudian ini masih masuk bilangan rasional, termasuk juga bilangan pecahan. Nah, ketika ada pembagian kemudian hasilnya terus berulang, maka dia termasuk bilangan rasional. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan pecahan yang hasilnya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pengulangan. Artinya ketika dibagi hasilnya beda terus. Contohnya misal kita menggunakan angka
tapi 22/7 itu dibulatkan menjadi 3,14. Padahal masih banyak angka di belakangnya yang tidak disebutkan. Nah, itu adalah bilangan irasional. Kemudian kita masuk kepada operasi bilangan. Jadi operasi bilangan itu merupakan salah satu operasi aritmatika, yaitu aritmatika ini sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bilangan-bilangan, khususnya operasi yang sederhana. Contohnya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan adalah satu lagi biasanya yang digunakan adalah sisa bagi atau biasanya disebut sebagai modulus. Nah, contohnya di sini bentuk operasi bilangan. Positif di sini penjumlahan, angka plus di sini penjumlahan, contohnya misalnya nilai A ditambahkan dengan nilai B. Kemudian operasi pengurangan, contohnya kita punya nilai A kemudian dikurangi oleh nilai B. Kemudian perkalian, contohnya perkalian nilai A dikalikan dengan nilai B. Kemudian di sini, di sini terlewatkan oleh saya di sini pembagian, berarti contohnya nilai A dibagi dengan nilai B. Nah, di sini ada satu lagi namanya modulus yang disimbolkan dengan bentuk persen. Jadi ini bukan persen tapi dibacanya modulus. Nanti ketika kita biasanya menggunakan di saat pemrograman, biasanya ketika ada simbol seperti ini adalah modulus. Nah, mod biasanya disebutkan di dalam matematika atau modulus. Jadi ini adalah sisa bagi. Jadi yang mana yang dikatakan sebagai modulus? Jadi jika saya memiliki nilai, misalnya kalau saya punya 4 dibagi dengan 2, ini hasilnya adalah 2. Tapi jika 4 modulus 2, di mana modulus ini adalah artinya sisa bagi. Nah, sisa bagi dari 4 modulus 2 adalah 0. Karena ketika kita melakukan pembagian tidak ada sisanya. Nah, itulah yang disebut sebagai sisa bagi. Contoh lagi, ketika saya punya 5 dibagi 2, ini hasilnya 2,5. Namun, jika saya melakukan 5 modulus 2 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 5 dibagi 2 kan hasilnya harusnya 4. Jadi ada sisa 1. Jadi itulah yang disebut sebagai modulus. Lanjut. Nah, di sini ada juga aturan ketika kita menggunakan operasi dalam matematika. Yang pertama, jika kita menemukan suatu operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan dulu operasi hitung yang berada di depan. Contohnya, misalkan 8 ditambah 6 dikurangi 4, maka kerjakan dulu 8 ditambah 6. Baru setelah itu dikurangi dengan angka 4. Yang kedua, jika ada operasi perkalian dan pembagian, maka kerjakan operasi yang berada di depan terlebih dahulu. Contohnya, 8 dikali 2 dibagi 4, maka kita akan menyelesaikan 8 dikali 2 dulu, baru dibagi dengan 4. Yang ketiga, jika ada operasi, ada penjumlahan. Nah, ini campuran, ada penjumlahannya, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, maka kerjakan dulu operasi perkalian dan pembagiannya. Kemudian operasi diikuti oleh penjumlahan dan pengurangan. Contohnya di sini saya memiliki contoh 4 dikali 2 dikurangi 10 dibagi 5. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu 4 dikali 2 dulu. Kemudian baru dikurangi hasil dari 10 dibagi 5. Jadi nilai dari 4 kali 2 dikurangi hasil dari 10 dibagi 5. Oke. Selanjutnya, aturan yang keempat, jika ada operasi pangkat dan akar, maka kerjakan dulu operasi tersebut. Contohnya, 1 ditambah 2 dikali 2 pangkat 3 min 6 dibagi akar 4. Jadi kita pecah dulu.
Jadi 1 ditambah 2 dikali ini diselesaikan dulu. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dikurangi 6 dibagi, diselesaikan dulu ini. Akar dari 4 adalah 2. Jadi dibuat suatu persamaan baru dulu. Jadi 1 ditambah 2 dikali 8 dikurangi 6 dibagi 2. Setelah itu, ini kita kerjakan seperti yang aturan-aturan di poin 1, 2, 3 sebelumnya. Jadi di sini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dipecah. 1 ditambah 2 dikali 8, kemudian dikurangi 6 dibagi 2. Yang terakhir di sini, jika di dalam suatu operasi matematika tersebut ada tanda dalam kurung, maka kerjakan dulu yang berada di dalam kurung. Selanjutnya ikuti langkah sesuai langkah 1 sampai dengan langkah 4. Contohnya, 4 dikali dalam kurung 6 ditambah 4 dibagi 2 dikali dalam kurung 25 dikurangi 5 ditambah 6, maka selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Lalu dijabarkan, jadi 4 dikali 6 ditambah 4 adalah 10, dibagi 2 dikali hasil dari 25 dikurangi 5 adalah 20 ditambah 6. Nah, persamaan ini yang akan diselesaikan dengan menggunakan cara atau teknik 1 sampai ke 4. Selanjutnya kita masuk kepada operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Di sini artinya ketika ada penjumlahan A plus B, artinya itu sama dengan A plus B atau B plus A juga sama. Kemudian A dikurangi B ini sama saja dengan A ditambah dalam kurung min B. Jadi A plus min B itu sama dengan A min B. Kemudian min A jika ditambahkan dengan min B ini sama saja dengan min A min B. Artinya min A dikeluarkan, minusnya juga bisa. Jadi ini yang berlaku di sini, jadi antara sisi sebelah kiri ini sama artinya jika nanti kalian akan menjabarkan atau memecah dengan teknik yang di sebelah kanan, ini juga boleh gitu ya maksudnya. Jadi kalau misalnya kalian menuliskan min A ditambah dalam kurung min B, kemudian kalian pecah menjadi min A plus B, ini bisa. Begitu juga yang di bawahnya. Contohnya di sini, umpamanya saya punya 6 dikurangi 4, kemudian kalian pecah menjadi 6 ditambah min 4, itu juga sama. Kemudian min 3 ditambah min 2, itu sama artinya dengan min 3 ditambah 2. Oke, nanti ini akan lebih jelas ketika kita mengerjakan latihan-latihan. Kemudian untuk perkalian dan pembagian. Nah, di sini juga terlihat dengan jelas bahwa kalau misalnya A dikali min B itu sama saja dengan min AB. Ketika min A dikali B juga sama dengan min AB. Namun ketika min dikalikan dengan min itu akan menghasilkan positif AB. Oke. Kemudian kalau dalam bentuk pecahan A dibagi min B itu sama dengan min A per B. Min A bagi B itu sama dengan min A per B. Tapi jika min A dibagi min B maka akan menjadi positif, yaitu A per B. Kemudian satu lagi di sini ada sifat operasi hitung bilangan bulat, di mana sifat komutatif atau pertukaran. Jadi A plus B itu sama juga dengan B plus A. A kali B sama juga dengan B kali A. Ini artinya dia komutatif, artinya bisa ditukar. Kemudian ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi kita ketika menyelesaikan permasalahan dikelompokkan terlebih dahulu untuk mempermudah. Contohnya di sini ada A plus B plus C sama, itu artinya dengan A dikelompokkan dengan B ditambahkan dengan C. Kemudian kalau ada perkalian A kali B kali C ini sama juga, mau dikelompokkan A, B terlebih dahulu kemudian dikeluarkan C-nya juga boleh. Itu artinya mengelompokkan atau sifat di dalam perhitungan yang disebut sebagai asosiatif. Kemudian di sini ada sifat distributif atau penyebaran. Contohnya
A dikali B plus C ini bisa diuraikan menjadi A dikali B, kemudian ditambah dengan A dikali C. Nah, kemudian di sini A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, ini artinya menyebarkan atau menjabarkan. Jadi ini adalah sifat matematika, yaitu sifat distributif. Nah, baik. Setelah penjabaran dari materi dasar kita pada kesempatan kali ini, maka di sini terdapat soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan, kemudian kita lihat apakah kalian sudah memahami apa yang sudah disampaikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.